Satu. Salam saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, pagi ini kita masih bisa dapat berkumpul tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan kesehatan yang prima. Saya juga mengucapkan bagi saudara-saudara yang ikut live streaming, Shalom. Walaupun Anda jauh dari kami percaya roh kita disatukan dalam kasih Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lepaskan segala pikiran-pikiran yang menerawang di luar sana. Mari kita fokus dalam ibadah kita ini. Semuanya ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini Tuhan dengan keadaan sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan seminggu yang lewat Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat dan setiap permasalahan yang Kau izinkan untuk kami hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan Yesus. Para pemuji-Mu, para pemusik-Mu Tuhan, pada penari-Mu Tuhan, begitupun para pemegang sound system dan multimedia Tuhan. Berkati mereka Tuhan, begitupun kami berdoa untuk pendoa-Mu Tuhan. Kami tidak lupa dengan pendoa-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan, sepikir dan seroh Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Biarlah roh mereka terus menyala-nyala Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Khususnya juga kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, yaitu Bapak Gembala kami, Bapak Silas Bela Tuhan. Kau berikan dia kesehatan, Kau urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan dia hikmat dan marifat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan, semua berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih heran lagi Tuhan. Sehingga kami yang menerima firman-Mu Tuhan, dapat menerima berkat pemulihan yang datang dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ruangan ini. Kuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada roh-roh apapun yang dapat masuk, yang dapat mengganggu kehidupan kami, yang dapat mengganggu ibadah kami Tuhan. Roh-Mu lah yang bekerja dalam tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan ada dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun kami berdoa untuk cuaca. Begitupun dengan live streaming semua Tuhan, wifi semua Tuhan. Semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kita berjumpa kembali pagi hari ini penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kesehatan, kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami boleh menaikkan pujian sembah bagi-Mu. Menikmati segala kemurahan Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku,
hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Yeah. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Yeah. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Yeah. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. I love You Lord, I love You Lord. For Your mercy never fails me. All my day I've been held in Your hand. For the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you had a father, I know you had a friend. I will sing of the goodness of God. All my life, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, angkat suara kita. Oh my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Goodness running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. In my life, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness, goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful, yeah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau nyanyi segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan beri, dan kami siap untuk memuji lebih lagi bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap memuji katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Kita angkat suara kita bagi Tuhan.
Kami mau bersorak-sorai bagimu. Kami mau menggerakkan langkah kami. Angkat suara dan puji Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Angkat suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari, menarilah dan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yuk kita angkat suara ini sekali lagi. Angkatlah suaramu, yuk puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Pada nama yang berkuasa, nama yang selalu memulihkan, nama yang menyembuhkan kita. Siapa namanya? Hanya Yesus. Katakan Yesus. Ada satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan, angkat pujian ini. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada nama dan nama
Yesus, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa atas segalanya, berkuasa atas hidup kami, Engkau yang mengatur langkah-langkah kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami karena percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Mu, kepada janji-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku ada genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, yeah. Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya. Kami punya Allah yang besar,
besar, nama yang berkuasa, pengharapan iman kami tertuju padamu. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Siara malamu. Mari angkat sembah kita, angkat pujian kita kepada Tuhan. Ina ramaya sekera baramoya, sekera ramaya sekera mana. Haleluya. Pengharapanku hanya pada Yesus. Roh-Mu berikan kami kekuatan. Firman-Mu mengandung janji, kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Raja Ramaya sekera dalamo, Ina Ramaya sekera, Ina Ramaya sekera dalamo, Ina Barara sekera dalaya alaye, Ina Ramaya sekera, Iya Barara mala alaena, terima kasih Tuhan, bahwa kami dekat kepadamu, hanya dekat kepada Tuhan kami aman. Tertuju kepadamu Yesus, hanya dekat Allahku, aku tenang. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan
dekatkan kami dengan Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Bahwa saat ini kami mendekat kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ku ingin selalu dekat denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Inna pampalama katakun turmanaria sampara sultan marasulla tabah illa pamparia sanana ila manafam pampalama nama ropampari kusna. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Abah ya Bapa, kami datang mengucap syukur padamu. Beribu laksa malaikat dari surga bersama dengan kami umatmu telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau sudah melembutkan hati kami. Engkau sudah bebaskan roh dan jiwa kami melalui puji-pujian penyembahan ini. Sekarang kami mau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus menyambut kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami iman mengalahkan dunia. Karena kami yakin bahwa Engkau punya rencana seluruh kehidupan kami. Selama kami hidup di dunia ini, Engkau sudah punya jalan bagi kami. Jalan-Mu bukan jalan kami, Tuhan. Kepikiran kami bukan kepikiran-Mu. Semuanya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, terus mengurapi kami semua yang hadir kebaktian ini. Urapi kami Roh Kudus pimpin kami semua ke seluruh kebenaran. Firman-Mu dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami. Semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikris dan kekitangannya, semua roh sakit, penyakit, roh penghalang, pengganggu, pengacau yang mengganggu kami kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh ini kami hari ini lenyap dari tempat ini, lenyap dari kami semuanya. Api harus membakar, menghancurkan, menghanguskan semua itu, hangus lenyap dari kami. Karena Tuhan kami adalah api yang menghanguskan. Hanya Roh Kudus yang memenuhi kami. Mari Roh Kudus Engkau pimpin kami ke seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tolong kami Roh Kudus, kami hanya padamu. Tuhan, hamba menyerahkan sepenuhnya plan ini kepadamu Roh Kudus. Ambil alih plan ini Roh Kudus. Sembunyikan hamba di belakang-Mu supaya Engkau Roh Kudus yang melakukan plan ini bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Kami memandang pada Tuhan Yesus, kami berharap pada Tuhan Yesus. Kami menerima berkat rohani Tuhan Yesus Kristus sehingga kami semua diurapi Roh Kudus dan kami pulang membawa kemenangan yang gilang gemilang. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus. Kami semua mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon, bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus yang Maria. Yesus Kristus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dihormati. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan kita maha baik. God is so good.
God is good. Tuhan kita maha baik. Shalom Aleichem. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan memelihara kita, melindungi kami. Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan melindungi kita, memelihara kita, menolong kita, memberkati kami. Itu Ebenezer. Tuhan maha baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang setia Engkau kirimkan pada akhir zaman ini. Mempersiapkan diri untuk diangkat pada saat sangkakala berbunyi. Dan kami yakin kami semua akan diangkat. Bertemu Tuhan di angkasa, masuk dalam kebaktian, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Dan turun akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Itu rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita diciptakan di dunia ini, Tuhan sudah punya rencana bagi kita masing-masing. Amin. Sudah punya rencana. Jadi jangan takut. Masa depan kita sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah menentukan. Yang penting kita taati firman Tuhan saja. Nurut firman Tuhan, ikuti dia. Seperti suatu kayu yang terbawa oleh arus. Kayu itu nggak mungkin melawan arus. Dia akan ikutin terus. Wherever he leads, I'll go. Kemana saja Yesus pergi memimpin saya akan ikut terus. Ya, I'll follow my Christ who loved me too. Saya mau ikut Yesus Kristus yang mengasihi saya. Ya, wherever he leads, I'll go. Kemana saja Yesus memimpin saya akan ikut terus. Ya, ikut sampai Tuhan datang mengangkat kita semua. Jangan tinggalkan Tuhan. Rajin ibadah. Menjelang kedatangan Tuhan, mari kita rajin ibadah. Tuhan punya rencana. Mari kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan padamu hari depan yang apa? Penuh harapan, luar biasa. Hari depan kita, masyarakat kita penuh harapan. Ya, jangan takut dengan goncangan dunia ini. Ya, kita anak-anak Tuhan akan dipimpin Tuhan hari lepas hari. Ya, step by step, langkah demi langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ayo nyanyi semua. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Satu saat kita akan tiba di rumah Bapa di surga, Yerusalem yang baru. Itulah tujuan kita. Maka jangan takut menghadapi tantangan dunia ini. Dunia bergejolak, tapi kita tenang saja. Tuhan bilang, tenang, tentram. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan menolong kita. Maka katakan di dalam Yeremia tadi ya, masa depan kita dalam tangan Tuhan. Yusuf, ya, anak yang ke-7. Ya, Yusuf anak yang ke-11, bukan ayat 7. Anak ke-11, sebab anaknya Yakub itu 12 orang. Nah, Yusuf itu anak yang ke-11. Anak Yakub. Yusuf anak yang jujur. Mari kita baca Kejadian 37 tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf, bagaimana jalan hidup daripada Yusuf dari gembala menjadi raja di Mesir. Ya, wakilnya Firaun, raja Mesir. Luar biasa tantangan yang dihadapi, tapi ada rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Ada rencana Tuhan dari gembala menjadi wakilnya Firaun, raja Mesir. Ya, dialah yang dipakai Tuhan untuk menolong umat Israel. Itulah Yusuf. Ya, Yusuf. Mari kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 2. Ya, satu persatu kita baca sampai dengan ayat 11. Ya.
Kejadian 37 ayat 2. Silakan baca. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya. Jadi Yusuf ini anak yang ke-11 ya. Tapi dia dibenci oleh saudaranya. Kenapa dibenci? Yusuf itu paling disayang oleh ayahnya. Kenapa? Yusuf selalu menceritakan tentang kejahatan kakak-kakaknya. Dia ceritakan, dia dibenci. Ya. Bahkan Yusuf dibikinkan jubah yang terbaik, sehingga kakak-kakaknya semakin marah. Ya, kok dia dikasih jubah yang terbaik, semakin dibenci. Apalagi waktu Yusuf bermimpi, dia bilang, "Dengarkan mimpi saya. Kita ada di ladang. Kita kumpulkan berkas-berkas gandum. Lalu berkas saya itu berdiri di tengah-tengah. Lalu kalian punya berkas 11. Berkas itu tunduk kepada berkas saya." Wah, mereka bilang, "Masa engkau mau jadi raja, kami mau sujud kepadamu?" Semakin benci. Dia mimpi lagi dia. Ya, dia mimpi. Dia bilang, "Saya melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk kepada saya." Ya. Semakin benci lagi, "Masa kami dengan orang tua kamu akan menyembah?" Maka Yusuf ditegur oleh ayahnya. "Hei Yusuf, apa itu mimpimu? Masa kami orang tua dengan adik kakak kamu akan menyembah kepadamu? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadamu." Tapi Yakub menyimpan hal itu. Itu mimpinya Yusuf. Maka Yusuf sangat dibenci. Ya, Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Suatu ketika ayahnya bilang pada Yusuf, "Yusuf, kamu pergi besok itu kakak-kakakmu sedang mengembalakan domba. Kamu bawa itu makanan." Lalu Yusuf bawa itu makanan. Dia cari di mana kakaknya berada. Ya, pada saat dia sudah dekat, kakaknya melihat, "Nah, ini dia tukang mimpi datang. Mari kita bunuh dia." Ya, kita mau tahu apakah mimpi itu benar. Ya, mari kita bunuh dia. Waktu Yusuf datang, Yusuf ditangkap, jubahnya dicopotin. Lalu Yusuf dimasukkan dalam sumur yang kosong. Coba bayangkan saudara, itu adiknya sendiri loh. Dimasukkan dalam sumur yang kosong. Ya, Ruben itu yang takut. Ruben mengasihi dia. Dia bilang, "Jangan kita bunuh, itu darah daging kita, jangan kita bunuh. Masukkan saya ke sumur kosong." Ya, kemudian Yusuf dimasukkan dalam sumur yang kosong. Itu umur 17 tahun. Bayangkan ya. Lalu waktu lewat saudagar-saudagar dari Ismail. Lewat, "Ayo kita jual ini Yusuf. Daripada kita bunuh, kita jual saja." Yusuf dijual ke saudara-saudara dari Ismail. Saudagar dari Ismail. Saudagar dari Ismail ini bawa Yusuf itu ke Mesir.
Yusuf dijual kepada Potifar. Potifar itu pejabat tinggi daripada Firaun. Dijual. Dia kerja di Potifar. Maka Potifar diberkati dalam hidupnya. Sejak Yusuf ada di situ diberkati dia. Nah, suatu ketika istrinya Potifar mau mengajak dia untuk melakukan hubungan. Yusuf bilang, saya tidak bisa. Saya sudah dipercayakan oleh Potifar di sini sehingga saya berhasil keluarga ini. Terus saja, tapi istrinya Potifar mendesak dia supaya melakukan hubungan. Yusuf dia tolak terus. Lama-lama istrinya Potifar sudah waktu dia lihat tidak ada orang, dia tangkap itu Yusuf supaya melakukan hubungan dengan dia. Yusuf keluar lari, lalu bajunya Yusuf ditarik. Kemudian Yusuf lari. Waktu Potifar datang, istrinya Potifar bilang, lihat itu, orang kau bawa ke sini, orang Ibrani. Yusuf, dia memperkosa saya. Dia memperkosa saya. Tahu-tahunya Yusuf tidak melakukan itu. Kemudian Yusuf ditangkap Potifar, masuk penjara. Bayangkan Yusuf tidak berdosa. Dia dimasukkan subur, dijual, kemudian masuk dalam penjara. Yusuf di dalam penjara. Dia disiksa. Ya. Mari kita baca bagaimana Yusuf disiksa di penjara. Mazmur 105 ayat 17 sampai 18. Bagaimana Yusuf di penjara. Ya, Mazmur 105 ayat 17 dan 18. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Nah, itulah Yusuf. Dibelenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Di dalam penjara itu, disiksa dia. Tahu-tahu dia difitnah oleh istrinya Potifar. Ya. Tetapi selama di penjara itu ada temannya Yusuf di penjara juga. Suatu kita temannya Yusuf di penjara mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, saya bermimpi bahwa saya akan dikeluarkan dari penjara ini. Lalu dia bilang, oh iya benar, kamu akan arti dari mimpi itu begini. Tidak lama lagi engkau akan keluar penjara, engkau kembali lagi ke Potifar, jadi karyawannya Potifar. Benar, mimpinya Yusuf itu, mimpi daripada pegawainya Potifar itu dijelaskan oleh Yusuf. Itu artinya. Benar, itu pegawainya Potifar keluar penjara, masuk lagi kerja di Potifar. Ya, sehingga waktu Firaun bermimpi, ya, Firaun bermimpi. Dia katakan begini, mimpinya Firaun begini. Saya berdiri tepi sungai Nil. Tiba-tiba muncul dari sungai Nil itu 7 lembu yang tambun. Muncul 7 lembu yang tambun. Tiba-tiba muncul lagi 7 lembu yang kurus. Yang kurus itu makan lembu yang tambun tapi tetap kurus. Itu mimpi yang pertama. Lalu Firaun bilang, mimpi yang kedua. Ya, saya berdiri di situ tiba-tiba keluar bulir gandum yang gemuk. Tiba-tiba muncul lagi bulir gandum yang kurus. Bulir gandum yang kurus makan yang gemuk tetap kurus. Tetap kurus. Firaun bilang, saya sudah ceritakan pada semua ahli di Mesir, ahli nujum. Apa artinya? Tapi enggak ada yang mereka tahu. Tidak ada mereka bisa menafsirkan mimpi saya. Lalu Yusuf bilang begini. Nah ya, lalu Yusuf dipanggil oleh Firaun. Ya, karena karyawan daripada Firaun tadi yang dipenjara bersama dengan Yusuf, dia cerita kepada Firaun, oh ada orang di penjara namanya Yusuf. Itu dia cerita pada saya mimpi saya dan mimpi saya itu benar terjadi. Saya keluar dari penjara kerja di sini. Firaun bilang, siapa itu? Yusuf. Dipanggil Yusuf datang. Yusuf diceritakan mimpinya Firaun. Yusuf bilang, oh itu 7 lembu yang tambun dan 7 bulir batu yang tambun. Itu menandakan 7 tahun di Mesir akan terjadi kelimpahan. 7 tahun di Mesir terjadi kelimpahan. Yusuf bisa nafsirkan itu, mengartikan mimpi itu. Lalu ada 7 lembu yang kurus dan 7 gandum yang kurus. Dia makan yang gemuk tetapi tetap kurus. Berarti akan terjadi juga 7 tahun di Mesir akan terjadi kekeringan, kering. Ya, Firaun bilang, saya sudah cerita kepada semua ahli nujum, tidak ada yang tahu di Mesir. Tapi Yusuf bisa mengartikan mimpinya itu. Kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara karena mimpinya itu. Keluar penjara. Lalu Firaun bilang kepada Yusuf, apa yang saya harus lakukan?
Yusuf bilang begini, engkaulah seorang yang menguasai, yang bisa menguasai. Sehingga dalam 7 tahun kelimpahan dia kumpulkan semua hasil gandum 7 tahun kelimpahan. Sehingga pada saat 7 tahun kekeringan itu ada yang bisa disiapkan untuk rakyat. Lah Firaun bilang, wah, dia panggil semua karyawannya. Siapa dia yang sama dengan Yusuf? Dia seorang yang penuh Roh Kudus. Ya, dia bisa memaknakan mimpi saya. Ya, Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir. Ya, mari kita baca dalam Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Yusuf diangkat jadi penguasa di Mesir. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf diangkat jadi penguasa atas seluruh Mesir. Jadi seolah-olah wakilnya Firaun. Firaun bilang, hanya tahta inilah yang membuat saya lebih daripada kamu. Ya. Saya angkat kamu jadi penguasa seluruh Mesir. Kamulah yang mengatur semua kelimpahan selama 7 tahun. Kamu kumpulkan semua itu. Nanti kalau 7 tahun kekeringan, maka itu hasil bisa dibagikan pada rakyat. Itulah Yusuf. Kenapa? Yusuf penuh Roh Kudus. Firaun bilang, siapakah yang sama dengan Yusuf? Dia seorang yang penuh Roh Kudus. Nah, inilah kelebihannya kalau kita penuh Roh Kudus. Kita berikan oleh Tuhan hikmat, ma'rifat atau pengetahuan, knowledge. Tuhan kasih kita ma'rifat atau knowledge, pengetahuan untuk bisa memutuskan. Itulah perlunya kita penuh Roh Kudus. Seperti Yusuf, bijaksana, ya. Makanya Yusuf memimpin, dia ada keliling sama Firaun untuk melihat seluruh ayatnya. Dikasih tahu, semua orang menyambut Yusuf, semua hormat kepada Yusuf. Ya, sama seperti Firaun dihormati oleh rakyatnya. Yusuf berkuasa. Yusuf bilang, selama musim panen ini, kumpulkan semua gandum kalian. Ya, kami akan beli, raja akan membeli. Kumpulkan semua. Yusuf bikin suatu tempat mengumpulkan gandum, ya. Penuh situ gandum. Selama musim panen. Sehingga pada musim kemarau datang, tidak ada lagi panen. Rakyat mulai cari apa? Akhirnya rakyat membeli gandumnya Yusuf. Jadi Yusuf itu membuat Firaun kaya. Firaun jadi kaya. Itu kasih karena Tuhan. Ya, Yusuf jadikan Firaun jadi kaya. Dia jual itu gandum kepada rakyat. Bahkan rakyat menjual kepada Yusuf tanah-tanah mereka. Ya, jadi Yusuf membuat Firaun kaya. Suatu ketika, ya saudara-saudaranya Yusuf ini, karena di sana juga di tempatnya itu sudah tidak ada lagi hujan turun, kering. Maka saudara Yusuf pergi, ayahnya Yusuf, Yakub bilang, coba kamu ke Mesir. Di Mesir itu melimpah gandum di sana. Kamu datang ke sana, ya. Lalu mereka datang ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf melihat, loh, ini kan saudara saya yang menjual saya ini. Ya, ini yang menjual saya ini. Dia tahu. Tapi Yusuf tidak perkenalkan di bawah dia adalah Yusuf yang dijual. Tidak, ya. Waktu mereka datang, Yusuf bilang, apa yang kamu ambil? Kami datang disuruh ayah kami. Ya, Yakub. Siapa nama ayahmu? Yakub. Ya, kami sudah datang ke sana, di sana kelaparan, tidak makanan. Kami suruh ayah datang ke sini untuk membeli gandum. Nah, lalu Yusuf bilang kepada pegawai, kasih gandum. Ya. Tapi sebelum dikasih, Yusuf bilang, kamu berapa bersaudara? Kami seluruhnya 12 bersaudara, tapi satu sudah tidak ada, sudah mati. Kenapa? Karena waktu Yusuf itu ditangkap, ya, dimasukkan ke sumur, mereka bilang, ayo kita potong aja satu lembu, satu domba.
darahnya kita labur ke jubahnya Yusuf. Dia labur ke jubahnya Yusuf. Lalu mereka bilang, kita bawa ke ayahnya, ayah kita ini Yakub. Coba itu anak yang kau kasih dimakan sama binatang. Ya, kami hanya temukan jubahnya ini penuh dengan darah. Ya, waktu Yakub menerima itu nangis Yakub. Anakku Yusuf mati dimakan sama binatang. Tahu itu semua ada ulah kakak-kakaknya itu. Ya. Ayahnya pikir Yusuf sudah mati. Sehingga waktu kakaknya Yusuf datang ke Mesir, dia bilang, apakah masih ada ayahmu? Oh ada. Kalian berapa bersaudara? Kami 12 bersaudara, tapi satu sudah mati. Ya. Dia bilang begini, siapa adik yang terakhir? Oh adik kami yang terakhir adalah Benyamin. Yusuf bilang, lain kali kalau kamu datang ke sini bawa adikmu Benyamin. Kalau kamu tidak bawa, nggak usah datang ke sini, nggak akan dapat gandum. Ya, waktu kalian sampai ke sana ke ayahnya, ayahnya bilang, wah puji Tuhan, kita berberkat. Tapi waktu sudah habis, ya kakaknya Yusuf bilang, kami akan kembali lagi pada Yusuf. Tapi Yusuf bilang, kami harus bawa adik kami Benyamin ini. Ya. Ayahnya sedih, anak saya Yusuf sudah mati, sekarang Benyamin kamu bawa lagi. Tapi akhirnya saudaranya Yusuf yang satu mengatakan, saya yang menjamin, saya jamin Yusuf. Ya, yang penting Yusuf ikut. Dengan terus saja memaksa ayahnya, akhirnya ayahnya bilang, lo boleh berangkat, tapi Benyamin harus kembali. Iya boleh. Waktu sampai ke sana, ya Yusuf dilihat, wah semua saudaranya ini Benyamin. Benyamin itu berarti adiknya Yusuf itu Benyamin. Ya, adiknya Yusuf. Yang lain itu anaknya apa itu? Lea. Ya, ini Yusuf Benyamin anaknya Rahel. Ya, 2 orang Yusuf dan Benyamin anaknya Rahel. Ya, sampai di sana si Benyamin dibawa, disuruh mereka duduk, disuruh makan. Ya, lalu Yusuf mengatur. Ini mulai sini, ini terus. Mereka semua heran. Wah ini raja ini luar biasa pintarnya, biasa. Kok dia tahu yang kakak apalagi ini kok. Ini paling kecil ini Benyamin. Dia bisa tahu. Tentunya Yusuf sendiri sudah tahu. Ini saudara saya. Ya. Sesudah mereka diajak makan ya. Tiba-tiba Yusuf memperkenalkan diri. Ya. Semua sudah ketakutan. Yusuf bilang, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Ya, semua ketakutan mau dibalas. Tapi Yusuf bilang, jangan takut, ini semua rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan bagi kita semuanya. Supaya kita kembali, ya. Supaya kita jadi satu kembali, Isa jadi satu kembali. Ini semua adalah rencana pada iblis untuk menjatuhkan akan keluarganya Yusuf. Menggagalkan rencana Tuhan bagi Yusuf. Ya, mari kita membaca itu. Sikap Yusuf menghadapi rencana Tuhan baginya. Kejadian 45. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini rencana Tuhan. Yusuf tidak membalas kepada kakak-kakaknya. Tidak. Malah dia katakan, semua yang kamu lakukan adalah rencana Tuhan. Bahwa saya ada di Mesir itu rencana Tuhan. Kamu jual saya itu rencana Tuhan. Bukan kesalahan kamu. Ini sudah rencana Tuhan. Jangan kamu menyesal, jangan kamu takut bahwa saya akan balas kamu. Tidak, mari aku rangkul kamu. Tolong bacalah. Bagaimana sikap daripada Yusuf ini kepada saudara-saudaranya. Bagaimana sikap Yusuf menghadapi rencana Tuhan baginya. Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 8. Silahkan baca. Baca semua. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong.
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, perhatikan, saya ulangi lagi. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi itu rencana Tuhan bagi Yusuf, juga untuk Israel. Itu saudaranya Yusuf. Yakub berarti Israel, ya. Itu rencana Tuhan. Memang Yusuf menghadapi tantangan, tapi itu semua iblis. Iblis berusaha untuk menjatuhkan Yusuf. Kalau Yusuf jatuh berarti seluruh Israel juga jatuh. Itu dia. Jadi pencobaan yang alami Yusuf ini dari iblis. Iblis berusaha untuk menjatuhkan Yusuf dan seluruh Israel. Ya, itulah iblis. Mari baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Pencobaan dari Pak Iblis. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan menguji kita, yang mencobai kita itu iblis, ya. Untuk apa? Menjatuhkan kita. Tapi Allah itu setia dan adil. Dia tidak akan biarkan kamu jatuh. Allah akan buka jalan bagimu supaya kamu keluar. Itu Tuhan menuntun akan Yusuf. Bayangkan, waktu Yusuf dijual umur berapa tadi? Umur berapa? 17 tahun. Waktu Yusuf diangkat jadi raja, wakilnya Firaun, berapa tahun? Bapak umurnya tadi 30 tahun. Jadi berapa tahun Yusuf menderita? Sejak dia dijual, masuk subur sampai diangkat jadi wakilnya Firaun. Berapa tahun tuh? 13 tahun. 13 tahun Yusuf menderita menghadapi persoalan demi persoalan. Tapi Yusuf katakan, wah ini semua rencana Tuhan bagi saya. Ini bukan kesalahan kakak saya, bukan. Saya dijual itu karena rencana Tuhan bagi saya dan seluruh keluarga saya, itu Israel Yakub. Makanya saudara-saudara, kalau kita menghadapi tantangan begitu, jangan salahkan saudara kita, jangan. Itu rencana Tuhan bagi kita. Rencana Tuhan bagi kita, rencana Tuhan bagi Yusuf. Supaya kamu Yusuf naik jadi raja. Kamu Yusuf jadi berkat bagi keluargamu. Itu rencana Tuhan. Makanya terima saja apa yang terjadi bagi kita. Itu semua adalah grace tester. Ujian anugerah bagi kita. Ujian anugerah. Anugerah Tuhan bagi kita, maka Tuhan menguji kita. Apakah kamu tahan? Apakah kamu gagal? Ya, iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena iblis itu destroyer, perusak. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Itu iblis. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan tuh. Itu dia. Jadi iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita dan keluarga kita. Ya. Jangan kita balas, jangan. Itu rencana Tuhan bagi kita. Tuhan mau angkat kita supaya kita naik seperti Yusuf. Supaya keluarga kita lihat, wah Yusuf benar-benar jadi berkati Tuhan. Ayahnya Yusuf apalagi, loh dia pikir anak saya Yusuf sudah dimakan binatang. Tetapi Yusuf ada di sini. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi ayahnya Yusuf juga senang, semua senang. Akhirnya Yusuf memanggil seluruh keluarganya datang ke Mesir. Tinggal di Mesir semua, dikasih tempat yang paling bagus di Mesir oleh Yusuf. Itu karena kasih karena Tuhan kepada Yusuf dan keluarganya. Rencana Tuhan, ya. Jadi kemana saja Tuhan pimpin kita, ikuti terus. Silakan kita baca Kejadian 41 ayat 46. Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ya, jadi bayangkan tuh, Yusuf umur 30 tahun diangkat oleh Firaun menjadi pejabat tinggi di Mesir. Ya, 30. Jadi umur 17 tahun dia dijual
Yusuf dijual. Ya. Lalu diangkat oleh Firaun umur 30 tahun. Jadi 13 tahun Yusuf menderita. Yusuf menderita. Dia dibenci sama kakaknya. Mau dibunuh kakaknya. Masuk ke dalam sumur yang kosong. Coba. Dijual ke saudara-saudara dari Ismail. Saudara Ismail jual kepada Potifar. Potifar membeli Yusuf. Kemudian Yusuf bekerja Potifar. Diberkati Potifar. Tapi istrinya Potifar jatuh cinta pada Yusuf. Ya, kemudian Yusuf diajak untuk melakukan hubungan. Yusuf tidak mau karena Yusuf tahu saya ini adalah hamba Tuhan, rencana Tuhan bagi saya. Kalau saya gagal di sini, saya jatuh karena istrinya Firaun, gagal semuanya. Yusuf tahu itu. Yusuf tolak. Akhirnya Yusuf ditangkap oleh Firaun, Potifar, masuk penjara. Di penjara itu kepala lehernya diimpit oleh besi, disiksa. Itu oleh Yusuf. Tapi Yusuf bilang, wah ini semua adalah anugerah Tuhan bagi saya. Ini penderitaan saya alami, ini adalah kehendak Tuhan. Ini grace tester buat saya, anugerah bagi saya. Ya, Yusuf mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan baik, my God is real. Ya, God is so good. Tuhanku maha baik. Semua rencana Tuhan. Dan benar aja, umur 30 tahun Yusuf diangkat jadi raja. Ya, diangkat jadi raja. Akhirnya semua saudara Yusuf, kakaknya Yusuf semua datang menyembah kepada Yusuf. Itu mimpinya Yusuf. 11 bulir gandum tunduk kepada bulir gandumnya Yusuf tuh. Matahari, bulan, 11 bintang tunduk kepada Yusuf. Matahari kan ayah ibunya Yusuf. Dan 11 saudara Yusuf semua tunduk pada Yusuf. Mimpinya Yusuf digenapi. Mimpinya Firaun digenapi. Itu oleh Yusuf. Kenapa? Yusuf penuh dengan Roh Kudus. Ya, Firaun bilang, siapa lagi yang diantara kita yang penuh Roh Kudus seperti Yusuf ini? Dia penuh dengan Roh Kudus. Maka dia mengartikan mimpinya Firaun. Sampai Yusuf bisa diangkat jadi penguasa di Mesir. Itulah jalan Tuhan. Maka kalau kita diurapi Roh Kudus, jalan Tuhan bagi kita sudah yakin pasti. Ya, sekarang kau tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya di surga yang kudus dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang. Mazmur 20 ayat 7. Saya akan baca itu. Ini rencana bagi kita yang diurapi Roh Kudus. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya. Kemenangan yang gilang gemilang. Semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Pasti dijawab. Amin. Kalau kita diurapi Roh Kudus. Tantangan yang kita hadapi. Sama seperti siapa itu? Ayub. Ayub itu hamba Tuhan. Ya. Tapi Ayub mengatakan. Waktu apa itu? Dalam hidupnya Ayub. Dalam hatinya mengatakan. Wah saya ini kaya raya di daerah Us. Ayub itu kaya raya di daerah Us. Kaya raya, anaknya 10. Ya, dia dalam hatinya bilang, wah nanti kalau harta saya habis gimana? Nanti kalau anak saya habis gimana? Tuhan marah sekali pada Ayub. Kenapa? Kenapa Ayub kamu khawatir mengenai anakmu? Kenapa khawatir mengenai kekayaan? Itu kekayaan itu aku yang berikan padamu. Ayub, anak 10 orang aku berikan padamu. Kenapa engkau khawatir? Akhirnya Tuhan marah. Tuhan datang menguji Ayub, iman Ayub. Suatu ketika seluruh hartanya Ayub habis. Ya, anak-anak juga 10 orang mati semua. Tapi Ayub bilang apa? Tuhan yang beri. Ya, sekarang Tuhan yang ambil. Terpujilah Tuhan. Aku lahir dengan telanjang, aku juga akan mati dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Ya. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dengan ucapan. Ayub sadar aku salah. Kenapa hartaku habis? Karena aku yang salah. Kenapa aku mati? Karena aku yang salah. Ayub tahu aku yang salah. Maka waktu Ayub mengalami musibah itu, Ayub tidak salahkan siapapun. Dia salahkan dirinya. Dia katakan ini semua rencana Tuhan bagi saya. Ya. Tuhan yang memberikan semua itu. Sekarang Tuhan yang ambil. Terpujilah Tuhan. Aku lahir telanjang tidak bawa apa-apa. Sekarang aku mau mati tidak bawa apa-apa. Semua daripada Tuhan.
Semua daripada Tuhan. Itulah Ayub. Kemudian iblis datang lagi bawa penyakit pada Ayub. Ayub itu sakit dari kepala sampai kakinya. Waduh, menderita sekali. Istrinya Ayub bilang, Ayub, masihkah engkau mempertahankan kesalehanmu itu? Kutuki Allahmu dan matilah. Tuh, istrinya Ayub murtad dia. Tapi Ayub bilang, engkau ini perempuan gila. Engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Tapi engkau tidak mau terima yang tidak baik dari Tuhan. Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan ucapannya. Ayub terima itu. Ini rencana Tuhan bagi saya. Saya yang salah. Saya harus melewati jalan ini. Ini adalah grace tester bagi saya. Ujian anugerah bagi saya. Akhirnya Ayub diberkati balik oleh Tuhan. 2 kali lipat kekayaannya. Karena Ayub menang, Tuhan kembalikan kekayaannya 2 kali lipat. Tuhan kembalikan juga anak-anaknya. Ya, semua kembalikan. Luar biasa berkat Tuhan bagi orang yang menang. Ayub menang menghadapi semua tantangan, maka Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat dari kekayaannya semula. Itulah, maka kita harus menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan kakak adik, jangan salahkan siapapun. Ini aku alami, ini adalah grace tester buat saya, ujian anugerah bagi saya. Karena Tuhan mau angkat saya jadi kepala bukan ekor. Tuhan mau jadikan saya naik jadi bukan turun. Amin. Itu rencana Tuhan bagi kita. Siapa di antara kalian yang punya masalah? Ayo, masalah keluarga, masalah suami istri, masalah anak-anak, masalah dengan kakak adik, masalah dengan bisnis atau pekerjaan, ya, masalah pelayanan. Semua masalah yang kita hadapi adalah grace tester, ujian anugerah bagi kita. Untuk mengangkat kita dari kepala, bukan ekor. Kita naik, bukan turun. Amin. Itu rencana Tuhan. Masa depan cerah. Seperti dikatakan tadi dalam apa itu? Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Silakan baca itu. Ulangi lagi. Yeremia 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa kan. Semua rencana Tuhan. Bahwa bangsa Israel dibuang ke kerajaan Babilonia. 70 tahun. Ya. Yeremia katakan, ini semua rencana Tuhan 70 tahun. Baru kamu boleh kembali ke Yerusalem. Itu dia. Maka Yeremia bilang, kamu bikin rumah, pokoknya 70 tahun baru kamu boleh kembali ke Yerusalem. Nah, pada zaman kerajaan Media Persia, ya, Raja Kores, kerajaan Media Persia, itu kerajaan kecil itu, tapi dia diurapi dengan Roh Kudus untuk apa? Untuk membebaskan umat Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem. Tahu-tahu kerajaan Babilonia itu kerajaan yang paling besar. Nebukadnezar itu paling besar seluruh dunia, paling besar dia. Tapi karena dia menawan orang Yahudi di sana, orang Israel, maka Tuhan mengurapi Raja Kores dengan Roh Kudus. Raja Kores lah yang berperang melawan Nebukadnezar. Nebukadnezar kalah. Akhirnya Raja Kores ini mengembalikan orang Israel kembali ke Yerusalem. Bahkan Raja Kores ini yang membangun bait Allah di Yerusalem. Tuhan memakai Raja Kores. Kenapa? Raja Kores diurapi dengan Roh Kudus. Amin. Maka Roh Kudus memakai Raja Kores kembalikan umat Israel kembali ke Yerusalem. Membangun bait Allah di sana. Itulah kalau kita diurapi Roh Kudus, ada rencana Tuhan bagi kita. Rencana yang luar biasa. Jangan bilang, wah saya kok anggota pemulihan diurapi, kenapa saya begini? Jangan bilang kenapa. Pokoknya ikut saja. Ya. Wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever he leads, I'll go. Ayo nyanyi bersama. Kemana dia pimpinku, ku selalu mau mengikut.
kemana Kristus memimpinku, ku selalu mau mengikut. Kemana saja Yesus memimpin kita, ikuti terus jalannya Tuhan ya. Jalan Tuhan itu lurus, ikuti dia. Seperti kayu tadi yang dibawa oleh arus sungai. Dia tidak bisa pulang, ikuti arus sampai pada tujuan. Seperti Yusuf tadi, ikuti aja semua masalah yang hadapi. Memang susah, menderita, tapi ujungnya apa? Jadi raja. Tuh, seperti Ayub tadi, ya, menderita, habis-habisan semua. Tapi karena Ayub itu sadar, ini kesalahanku. Oke dah, saya tanggung semua ini. Akhirnya Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Itulah, jangan berontak sama Tuhan. Mungkin masalahmu besar bertubi-tubi. Itu rencana Tuhan bagi kita. Amin. Hadapi semua rencana dengan kasih. Katakan Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik kepada saya. God is so good. Tuhan kau maha baik. God is so great. God is so love. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sudah punya rencana hidup kita. Hidup kita semua sudah Tuhan sudah atur semua. Bagi kita yang diurapi Roh Kudus, tidak akan dibiarkan Tuhan. Ya, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia akan menuntun kita sampai kesudahan. Ujungnya pasti kemuliaan. Dan ujung paling akhir masuk surga. Amin. Semua itu kasih karunia Tuhan. Tidak usah kita takut. Jangan takut saya masuk neraka. Enggak. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah diterima Tuhan oleh anugerah Tuhan. Di mana itu? Siapa yang tahu kemarin ayatnya itu? Efesus pasal 2. Coba lihat ya. Ayat 8 dan ayat 9. Ini kasih karunia, anugerah, rahmat. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Silakan baca bersama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Kasih karunia Allah, anugerah Allah, rahmat Allah. Kita selamat. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pendeta. Bukan karena kita itu orang hebat. Bukan. Itu kasih karunia Allah. Kita selamat masuk surga. Selamat. Yusuf bisa begitu karena kasih karunia Allah. Ayatnya terus 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil kita itu. Itu rencana Allah. Anugerah Allah. Amin. Makanya kita mengucap syukur aja waktu Tuhan maha baik. Siapa di antara kalian yang punya masalah? Mungkin bertubi-tubi. Jangan mundur. Rajin terus ibadah. Terus rajin terus. Jangan mundur. Maju terus. Ever onward. Ya. Jangan mundur. Ya. Wherever he leads, I'll go. Kemana saya memimpin saya ikut terus bersama dengan Yesus. Yesus bilang apa? Di mana aku berada, di situ kamu berada. Amin. Kalau ada bom meledak di sini, bom dari Ukraina, dari Rusia meledak, bom. Ayo, di mana kita berada? Bagus, sudah bilang bersama Yesus. Amin. Nah, Yesus di mana? Di surga, berarti kita di surga. Jangan takut. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Apalagi kita yang diurapi Roh Kudus. Tuhan sudah memilih kita. Umat yang diurapi adalah biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Maka saya mohon kepada kalian ini ya. Walaupun kita menghadapi tantangan. Ini tahun-tahun ini penuh dengan kesusahan. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Katanya 60 negara akan habis. Ancur-ancuran. Ya. Coba. Di mana mereka? Kita bersyukur di Indonesia itu masih ada makanan. Ada minuman tuh. Di negara lain tuh, waduh mereka cari makan gak ada. Cari air juga gak ada. Semua sampai mati. Di Inggris berapa ratus orang mati karena kepanasan. Itu di Inggris. Ya, di mana-mana kekacauan terjadi. Orang ngeri. Semua pejabat-pejabat juga sudah khawatir gimana Indonesia ini. Tapi mereka bilang, presiden kita bilang, kita bersyukur katanya. Kita Indonesia masih diberkati. Masih bisa hidup. Nah makanya Jokowi bilang, saya minta kepada kalian gak usah
piknik ke luar negeri. Kalau piknik ke luar negeri berarti kamu menghabiskan visa. Ya, kalau mau piknik di Indonesia saja. Makanya kemarin saya ke Bandung aja. Saya ke Bandung bawa anak-anak saya, cucu saya. Ya, cucu saya itu senang sekali berenang. Dua-duanya berenang. Yang kecil itu umur 5 tahun. Kok bisa berenang dia? Saya heran. Dia juga heran kok bisa menyelam. Ya, makanya Hana bilang, "Pak, lihat si Elijah sudah bisa berenang." Saya turun ke bawah. Oh iya, dia sudah berenang, bisa ini. Tidak pakai pelampung, ya. Dia senang sekali, gembira sekali, ya. Itu dia. Jadi kita ini bersama keluarga kita, nggak usah keluar negeri, pokoknya Indonesia saja. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan. Bisa berdoa untuk Indonesia. Ya, kalau kita diurapi Roh Kudus, kita berdoa untuk Indonesia, Tuhan jawab doa kita. Amin. Tuhan jawab doa kita. Tuhan yang maha baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita berdoa. Palabakata kontra mimaba. Urisan tanamana. Hosana hosana. Eloi na benapem palabakata kuna. Uripam parku sama rasulatuna. Lenapam palabakata karana ma. Renapam palaminama. Risan tanamana. Lopam palaminama. Oh pam palamatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Abah ya Bapak, kami bersyukur untuk firman-firman yang kau sampaikan kepada kami, meneguhkan iman kami. Terus kami selalu bersuka cita menghadapi semua masalah tantangan bagi kami. Kami bersuka cita karena kau berjanji bahwa supaya kami selalu bersuka cita, bergembira. Karena kau punya rencana hidup kami. Rencana masa depan yang cerah, penuh dengan pengharapan kasih. Kami bersyukur Tuhan, apa yang kami alami sekarang ini adalah rencana Tuhan bagi kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan mau supaya kami melewati semua masalah ini. Sampai Tuhan mengangkat kami jadi pemenang, lebih dari pemenang. Itu semua itu kasih karunia. Tuhan maha baik. Tuhan maha baik. Tuhan yang maha baik. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga. Sebelum kami menerima berkat urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan membawa persembahan kami, perpuluhan kami untuk ladang Tuhan. Take up thy cross and follow me. I hear my master say, I gave my life to ransom thee. Surrender your all today. Wherever he leads, I'll go. Wherever he leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever he leads, I'll go. Kita akan bawa perpuluhan kita. Kalau kalian masukkan perpuluhan, katakan dalam nama Yesus, Tuhan akan balas berkelimpahan. Karena dia berjanji, bawalah seluruh persembahan ke dalam rumahku. Aku akan membuka tingkap langit dan curahkan berkat-Mu berkelimpahan kepadamu. Hidup berkelimpahan, berkat itu yang membuat kita kaya. Amin. Semua rencana Tuhan bagi kita. Kita mengasihi Tuhan. Silakan nyanyikan lagu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
berlimpah-limpah. Mari kita mengucap syukur atas kasih karena Tuhan. Haleluya. Aba ya Bapa, Engkau melihat seluruh jemaatmu ini yang ikhlas, tulus ikhlas dan kerelaan hati telah membawa seluruh persembahan persepuluhan mereka untuk ladang Tuhan ini. Sesuai firman-Mu Tuhan. Terimalah ini Tuhan. Engkau balas pada umat-Mu dengan berkat berkelimpahan. Bukakan tingkap langit Bapa. Curahkan berkat-Mu mengalir berkelimpahan pada umat-Mu ini. Supaya umat-Mu hidup berkelimpahan terus meneruskan sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Semua itu kasih karena umat-Mu. Terlebih berkat memberi pada menerima. Haleluya. Kami bersyukur. Bapa, jikalau kami sudah melanggar firman-Mu, mendukakan Roh Kudus, kami datang kepadamu mengakui dosa kami. Sebelum kami menerima urapan Roh Kudus, kami mau mengaku dosa kami Bapa. Mari kita mengaku dosa. Katakan, Bapa dalam surga, setelah saya dengar firman-Mu, saya mohon ampun untuk semua kesalahan saya, dosa saya, pemberontakan saya, kebenaran saya yang melanggar firman-Mu, mendukakan Roh Kudus. Saya sadar, saya mengakui semua ini. Tuhan Yesus, mohon ampuni saya. Mohon basuh saya kembali oleh darah Tuhan Yesus, liputi dari salju, liputi bulu domba. Tuhan Yesus, saya minta padamu, pulihkan saya kembali. Urapi saya kembali dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Silakan beri pada Tuhan untuk menerima urapan Roh Kudus yang akan memulihkan kita kembali. Roh Kudus akan memulihkan roh, jiwa, tubuh kita. Roh Kudus akan memulihkan hati kita menjadi hati yang baru. Roh Kudus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Roh Kudus akan mengubah kita jadi manusia lain berhasil dalam hidup kami. Roh Kudus memberikan kita karunia roh dan kuasa untuk jadi saksi Kristus pada zaman akhir ini. Oleh pempala bekal termenah, urusan termenah. Silakan minta Tuhan Yesus supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa-Mu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Masing-masing minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Haleluya. Bagaikan tiupan angin kencang, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus
Berkuasa Kau atas kami. Penuhi kami Roh Kudus. Baptis kami Roh Kudus. Urapi kami Roh Kudus. Urapi kami Roh Kudus. Pulihkan kami Roh Kudus. Bebaskan kami semua melengkapi setan roh jahat, kuasa kegelapan. Roh Kudus sembuhkan sakit penyakit kami. Roh Kudus ubah kami jadi manusia lain, berhasil dalam hidup kami. Roh Kudus beri kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus mengalir kepada kami, mengalir, penuhi kami Roh Kudus. Ini mana-mana. Roh Kudus sembuhkan kami yang sakit. Ya haleluya. Mulai berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan Roh Kudus dan api. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima pelepasan. Engkau sudah sembuh. Bila Yesus sembuhkan engkau, engkau jadi manusia lain, berhasil. Engkau berhasil. Roh Kudus minta engkau kuasa. Mulai berbahasa roh, mulai berbahasa roh, berbahasa roh. Buka mulutmu, mulai berbahasa roh. Buka mulutmu, mulai berbahasa roh. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Inna tampalamekum tampalamena. Urraham umbal pampalamena. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik. Engkau sudah mengurapi kami Roh Kudus. Engkau sudah sembuhkan kami yang sakit. Engkau sudah bebaskan kami yang terbelenggu. Engkau sudah mengubah kami semua jadi manusia lain, berhasil. Engkau sudah berikan pada kami semua karunia-karunia dan kuasa untuk jadi saksi Kristus. Haleluya. Bapa, kami doakan untuk saudara kami yang sakit. Kami doakan untuk Dr. Retno Bapa. Urapi terus Dr. Retno dengan Roh Kudus. Kami bersyukur dia mulai kesembuh. Tangannya sudah bisa diangkat. Dan kami dukung, kami mohon padamu Tuhanku. Urapi Ibu Retno dengan Roh Kudus. Roh Kudus cabut sakit penyakit yang ditanam ini dari Ibu Retno. Cabut sampai akar lenyap. Ibu Retno sudah sembuh. Jadi saksi Kristus. Tuhan urapi juga Ibu Kuanda dengan Roh Kudus. Roh Kudus cabut sakit penyakit yang ditanam ini sama Ibu Kuanda. Dalam nama Yesus Kristus sakit penyakit lenyap dari Ibu Kuanda. Kedua ibu ini sudah sembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan Dr. Retno. Tuhan sudah sembuhkan Ibu Kuanda. Sudah sembuh sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Semua itu kasih karuniamu kepada umatmu. Engkau tidak biarkan umatmu binasa. Kau mau umatmu jadi saksimu Tuhan Yesus. Bapa, kami doakan untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur engkau tambah setahun lagi umur daripada hambamu Pak Nixon. Juga Ibu Foni. Juga Ibu Lili. Ketiga hambamu ini adalah milikmu Tuhanku. Engkau tambah umurnya setahun lagi di dunia ini. Berarti tambah kasih karunia kepadanya. Pakai ketiga hambamu ini untuk jadi saksi Kristus pada zaman akhir ini. Hamba minta pada Bapa, engkau karuniakan hadiah ulang tahun kepada ketiga hambamu ini. Supaya melalui hadiah ulang tahun ini, mereka bersuka cita, bergembira Tuhan. Dan semakin dipakai oleh Tuhan, jadi saksi Tuhan pada zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan, engkau pegang hamba-hambamu ini berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai engkau datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur engkau baik kepada kami semuanya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ya Aba Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami.
Kami serahkan perjalanan kami pulang. Kemanapun Roh Kudus memimpin kami, ke sana kami pergi. Sampai kami pulang, sampai di rumah dengan cepat. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus Engkau memimpin kami untuk pulang. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta padamu Tuhan, curahkan berkat rohani padamu, turun pada umat-Mu ini, supaya umat-Mu penuh dengan berkat rohani dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain berhasil, memberikan kita karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat, hormat syukur tunaikan kepadamu Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, Tuhan berkati jemaat Tuhan. Kita dengar pengumuman. Salam. Kami seluruh pengerja tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Datang ke tempat ini bersama-sama kita mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini. Kami akan menunggu kedatangan Bapak Ibu di hari Minggu depan ya, di sini di tempat ini untuk mengikuti ibadah raya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Silas Bella yang sudah menyampaikan firman di tempat ini. Ya, yang tentang Yusuf, ya, yang dapat menginspirasi di dalam kehidupan kita ke depan. Kita tahu di depan, tahun depan akan ada resesi. Tapi kita percaya kalau kita taat, setia mengikut Tuhan, kita percaya kita tetap di dalam lindungin Tuhan. Amin. Saya akan mengingatkan kita kembali untuk memberikan pengumuman pada siang hari ini. Ya. Jangan lupa pada siang hari ini ada ibadah Yos ya, pada pukul 2 siang yang akan dibawakan firman oleh Ibu Eri Aryani ya, dengan firman Tuhan Hold on PS Let's Go. Ya. Yang kedua adalah ibadah pembinaan iman yang akan dilakukan pada hari Senin malam pada pukul 7 malam ya, melalui Zoom yang akan dibawakan firman oleh Bapak Pendeta Silas Bella. Yang ketiga ada ibadah tengah minggu ya, hari Kamis ya. Hari Kamis pada pukul 7 malam juga melalui Zoom firman akan dibawakan oleh Ibu Pebe Tresia. Dan juga jangan lupa hari Selasa tanggal 11 ada doa bersama melalui Zoom. Ya.
doa bersama. Kalau Bapak Ibu yang belum ada linknya, nanti minta kepada saya atau Ibu Hana. Ya. Dan juga ada pengumuman sedikit, ada ucapan syukur ya, ada ucapan syukur nanti di rumah Ibu Agustin di Pulau Gebang pada pukul 4 sore. Ya. Yang terakhir adalah sebelum pulang ada doa bagi pengerja di tempat ini. Itu aja pengumuman kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya ucapkan salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.